Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Entrepreneurs Academy dari Ciputra Entrepreneurs Club. Dan perkenalkan, saya Andrian, tim Akademi Ciputra Entrepreneurs Club yang akan memandu jalannya acara Entrepreneurship Academy di malam hari ini. Entrepreneurs Academy adalah acara yang rutin diselenggarakan oleh Ciputra Entrepreneurs Club dan khusus malam ini ini merupakan salah satu bentuk komitmen manajemen Ciputra Entrepreneurs Club untuk memberikan pelatihan seri entrepreneurship sebagai implementasi 10 modul entrepreneurship kepada semua member Ciputra Entrepreneurs Club. Dan malam ini kami mengundang narasumber yang sangat memiliki kompetensi dalam bidangnya untuk nanti berbagi ilmu dan juga keahliannya yang tentu bermanfaat untuk Cipreneurs yang mengikuti acara Entrepreneurs Academy di malam hari ini. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan menyapa narasumber kami yang luar biasa, Bapak Imam Wijoyo, Executive Chairman of Indonesia Winning Institute Kota Surabaya ini. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam Pak Adrian. Wow, terima kasih Pak Imam, terima kasih atas kesediaan waktunya dan apa kabarnya? Dengan senang hati Pak, kabar baik, puji syukur di Surabaya kondisi hadir kesempatan malam ini kita doakan semuanya lancar ya Pak. Amin, amin. Ya, amin Pak. Ya. Terima kasih sudah hadir di acara Entrepreneurs Academy. Tentunya menjadi kebahagiaan bagi kami dapat berjumpa secara virtual dengan Pak Imam yang luar biasa. Dan terima kasih atas kesediaan waktunya menjadi narasumber kami ya Pak. Dengan senang hati Pak, dengan senang hati Pak Adrian. Dan bagi Bapak Ibu yang telah bergabung di acara Entrepreneurs Academy, silahkan untuk mengajak rekan-rekannya, kerabat, keluarganya. Karena acara ini terbuka untuk umum dan silahkan juga disampaikan kota domisilinya melalui fitur chat yang tersedia untuk dapat kami sapa dalam acara nanti. Setuju ya Pak Imam? Yes Pak. Yes, setuju banget. Saya ingin menyampaikan juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara ini akan mendapatkan e-sertifikat yang akan kami kirimkan melalui email Bapak dan Ibu. Dan dipersilakan untuk nanti memfollow akun sosial media kami agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terupdate ya seputar Ciputra Entrepreneurs Club. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, jangan khawatir, silahkan untuk menggunakan kolom chat yang tersedia dan nantinya akan dijawab oleh pemateri setelah menyelesaikan presentasinya. Baik, kita akan lanjutkan acara berikutnya dengan mendengarkan sharing dari Pak Imam Wijoyo dengan tema Service Excellence. Kunci meningkatkan loyalitas pelanggan untuk bisnis baru Anda. Pak Imam, tempat dan waktu kami persilahkan ya Pak. Baik Pak Adrian, thank you Pak Adrian. Ya, stop share, silakan Bapak untuk bisa menyampaikan materinya Pak. Baik, saya izin sambil sharing ya Pak ya, sambil share materi. Sambil nunggu share materi, semoga suara saya sudah terdengar dengan baik ya Bapak Ibu. Sangat clear Pak. Clear ya? Asik. Clear banget. Baik, nanti kita juga akan sapa-sapa ya Pak. Ini sepertinya sudah nggak sabar disapa sama Pak Imam nih, para peserta yang sudah hadir. Salam kenal Bapak Ibu. Tadi juga ada Bu Meli ya, Bu Meli. Yes. Kemudian ada ini tadi ada Bu Intan ya. Salam kenal juga Bu Intan. Ada Bu Meli dari Jakarta. Bu Meli tadi dari juga Jakarta. Ada Bu Ana dari Bekasi Timur. Asik. Timur. Mantap. Ini Bekasi Timur. Ini Pak Bu Riana dari Jakarta juga ya. Wah. Ya, Bu Riana dari Jakarta, Bu Intan Limbong dari Medan tadi Pak. Iya. Iya. Semoga kemedokan saya aman-aman buat telinga Bapak Ibu sekalian ya. Sangat aman Pak, Surabayaan baik.
Saya berusaha untuk tidak untuk meminimalisasi menggunakan bahasa Surabaya, Bapak Ibu. Tapi nanti kalau misalkan ada keceplosan, ya apa maksudnya? Aman Pak, aman. Pak Rian Hidayat sepertinya juga dari Jawa Timur ini. Oke. Gimana Pak? Selamat malam Pak Rian. Dari Lumajang, Jawa Timur, Pak. Lumajang. Oke. Asik. Ketemu tetangga. Iya. Sesama ya, Jawa Timur. Kita lanjut ya. Ini ya. Betul. Oke. Bapak Ibu silakan sambil santai begitu ya. Anda bisa menuliskan di dalam kolom chat nama bisnis Anda apa begitu ya, di bidang apa. Mungkin antar Anda sekalian juga mungkin belum saling mengenal. Dengan begitu bisa saling mengenal hari ini begitu ya, bisa saling networking, bisa saling ketemu. Mungkin ada yang butuh batu bara, kemudian ada yang lagi nambang batu bara begitu ya, atau ada yang lagi butuh jodoh, ternyata di sini ada jodoh begitu kan, ada yang punya bisnis biro jodoh begitu ya Bapak Ibu. Silakan sehingga kita bisa saling kenalan begitu ya. Begitu ya Pak Adrian ya. Ini Pak Irwan ada dari Tangerang. Oke. Oh iya Pak Irwan. Pak Irwan ya. Iya Pak Irwan. Bu Anita dari Cibitung. Pak Edwin. Oh Semarang. Asik. Senang makan lumpia Pak kalau di Semarang ya Pak Edwin. Itu sebelahnya lumpia Pak. Sebelahnya Pak Edwin itu lumpia Pak. Oh gitu ya. Wah Medan. Wah Bu Intan Medan. Wah ini kalau Medan kalau nggak salah ada durian Pak Ucok ya. Yes. Ternyata sampai Surabaya juga ya Pak. Luar biasa ya. Oke. Silakan Bapak Ibu sambil menuliskan bisnis Anda. Siapa tahu ya bisa saling connect satu dengan yang lain Bapak Ibu. Salam kenal sekalian. Senang sekali saya berada di forum ini. Terima kasih untuk Pak Adrian sudah mau kontak dan kemudian kita bisa saling connect. Dan kemudian kita bisa ketemu di dalam forum ini begitu ya. Semoga pembahasan malam ini bisa bisa memberikan insight dan bisa memberikan ide-ide bagi bisnis Bapak Ibu sekalian begitu ya. Nah, memang berbicara tentang service excellence ini luas sekali Bapak Ibu. Ketika kita ngobrol itu, yes Bu Intan, durian. Oh, Bapak atau Ibu Darti dari Hong Kong Pak? Iya Pak. Wah, ni hao. Jauh-jauh nih Pak, dari Hong Kong juga. Wah, tadi packing saya meskipun begini, packaging saya, tetapi saya tidak bisa ngomong Kantonis, Bapak Ibu. Ngomong Mandarin juga nggak bisa. Bisanya ngomong Korea, Bapak Ibu. Iya, pembicaraan tentang service excellence ini memang luas sekali, Bapak Ibu. Di mana sesi kita ini relatif pendek, memang ya. Tetapi saya berusaha untuk memadatkan apa-apa saja yang minimal in the context gitu ya, di dalam konteks bisnis Bapak Ibu sekalian gitu ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan loyalitas pelanggan Anda di dalam bisnis baru Anda, begitu ya, kira-kira seperti itu. Semoga logonya Ciputra Entrepreneurs Club bener nih, saya download nih di sebelah kanan. Betul sekali Pak. Oke. Mohon izin sebelum saya mulai mungkin tidak kenal maka tak sayang begitu ya. Seperti disebutkan tadi Pak Adrian, saya adalah Imam Wijoyo Bapak Ibu dari Surabaya. Status saya 103 alias istri 1 3 anak Bapak Ibu. Oh ya. Istri 1 3 anak. Ya, di situ ada buku saya. Ini buku ketiga, tapi buku solo saya yang pertama, begitu ya. Kalau nulis bareng-bareng sudah sempat 3 kali, 18 praktik kepemimpinan transformatif, begitu. Yang sempat diterbitkan di Gramedia itu 2021 pada saat COVID, begitu ya. Itu kira-kira tentang diri saya. Saya seorang background saya sudah trainer dan konsultan itu mulai 2004 akhir, begitu ya. Aduh, ketahuan usia saya. Ups. Aduh, ya. Kelihatan 30-an kok, Pak. Puji syukur.
Saya juga seorang educator begitu karena saya berkecimpung di dunia pendidikan. 9 tahun saya menjabat sebagai rektor di salah satu perguruan tinggi di Surabaya, Bapak Ibu. Disebutkan Pak, boleh juga. Pak? Kenapa? Disebutkan boleh Pak? Rektor, Boleh di IBMT Pak. STIE IBMT, ya. Ya. Dan sekarang saya juga aktif di Universitas Dr. Sutomo di yayasannya sebagai pengawas. Cendekia Utama ya Pak? Dr. Sutomo. Iya, Yayasan Cendekia Utama. Betul, Yayasan Cendekia Utama. Itu menaungi universitas, SMA, SMP, dan SMK begitu di sana. Ya, di Semolawaru ya Pak. Iya. Dan saya setelah masa jabatan saya selesai, saya mendirikan lembaga training saya sendiri, ya ini namanya Indonesia Winning Institute. Begitu, ingin mengerjakan hal-hal yang mungkin pada saat di perguruan tinggi tidak bisa dikerjakan gitu ya. Sehingga saya membuat lembaga yang baru ini. Kemudian 2019 saya sempat bersama teman-teman membangun consulting juga begitu ya, menggabungkan kekuatan lah begitu ya, menggabungkan kompetensi-kompetensi untuk bersama di dalam wadah Indonesia Pride Consulting begitu. Kira-kira itu tentang saya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu terus masuk di dalam kolom chat begitu ya, perkenalan juga di dalam bisnis Anda di bidang apa begitu. Mengapa saya menampilkan gambar pizza ini Pak Adrian dan Bapak Ibu gitu ya? Saya ingin cerita. Semoga yang Bapak Ibu belum makan nggak sampai kelaparan ini. ngelihat kalau bahasa Surabayanya melet-melet. Aduh, diangkat itu ada ininya. Nah, Bapak Ibu kalau berkenan silakan nyalakan on cam begitu ya, nggak ada masalah. Kalau Anda belum mandi sore juga tidak masalah karena baunya nggak sampai sini ya Pak Adrian ya. aman Bapak Ibu. Pak Rian aman, Pak Din aman, Bu Nurani, Pak Theo, Ibu Benedikta. Oke. Nah, saya ingin cerita Bapak Ibu, ini pengalaman saya kira-kira beberapa saat yang lalu lah. Saya makan pizza gitu. Aduh, tapi ini ngomong makanannya udah ngomong merek ya. Oke, tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Pengalaman aja kok, bukan sesuatu yang terlalu negatif gitu ya. Karena ada pengalaman yang kurang, tapi ada pengalaman yang baik juga di tempat yang sama. So it's okay gitu ya. Di satu sisi, ketika saya pernah makan pizza begitu ya, salah satunya sekarang kalau makan pizza itu kan ini Pak Adrian. Kalau makan salad itu tidak bisa ngambil sendiri nih sekarang, gitu kan? Iya, betul. Kalau makan pizza kan diambilin nih sekarang. Iya. Sekarang itu kalau dulu ngambil sendiri kan kita bisa campur entah buah, entah sayur, kita mau apapun bisa, begitu kan? Lembe kita ya Pak. Betul. Sekarang tidak begitu. Ada dua pilihan, yang satunya sayur, ada kacang panjang, ada kacang green bean itu, kemudian ada jagungnya dan lain sebagainya, begitu. Yang satunya buah-buahan dan jelly, begitu kan? Iya. Di satu sisi saya katakan saya nggak bisa makan green bean nih, begitu kan? Saya ada asam urat, begitu, nggak bisa makan yang kacang-kacangan, begitu. Saya ngomong bisa nggak ya? Tapi saya perlu sayur, begitu kan? Bisa buah ini dikurangi nggak masalah, tetapi ditambahin yang namanya lettuce, itu aja sudah, begitu ya. Oh begitu ya Pak, sebetulnya nggak bisa Pak, begitu. Tapi coba saya sampaikan kepada kokinya. Baik, semoga bisa lah, begitu ya. Ya, kemudian singkat cerita datang pesanannya. Oh bisa ya, ada ya, lettuce-nya ya, ada Pak, bisa, sudah bisa Pak. Iya, ambil jalan, diakhiri dengan tapi kali ini saja ya Pak ya, next belum tentu bisa. Oh, oke. Thank you very much, gitu kan? Thank you very much. Oke, tidak masalah. Thank you very much, tidak masalah. Oke, kemudian saya makan ya sudah, begitu kan? Tapi saya mendapatkan apa yang saya perlukan, begitu. Kemudian beberapa minggu kemudian saya ke tempat cabang yang lain, begitu ya. Kalau yang tadi dekat kantor, yang ini dekat rumah, begitu kan? Ini beda cabang. Masuk ke sana, saya request hal yang sama. Saya jadi penasaran, begitu kan? Saya jadi penasaran, saya request hal yang sama. Saya pesan yang sama soalnya. Pak, bisa nggak ini ditambahin lettuce gitu ya? Oh bisa Pak.
Mau lettuce ya Pak ya? Iya. Oh begitu, bisa Pak. Ya, nanti kita aturkan. Begitu. Oh begitu. Kalau boleh ya Pak ya, buahnya kalau bisa yang banyak semangka boleh nggak? Oh boleh Pak. Iya. Saya tambahin loh Pak gitu ya. Saya mencoba tak tambahin Pak Adrian. Iya. Oh, ini Pak. Nanti saya sampaikan kokinya. Jadi, ya Pak, salad minta ada lettuce-nya, juga kalau bisa buah semangka yang lebih banyak ya Pak ya. Ditulis Iya. Pak, begitu. Betul Pak. Terima kasih ya Pak. Iya. Dan pesan yang lainnya kemudian datang. Ini Pak, tadi pesanan ada lettuce-nya, juga lebih banyak semangkanya. Wow, keren gitu ya. Wow, begitu. Wah, tidak ada penolakan sama sekali. Diakhiri juga dengan sangat baik, begitu kan? Dengan senyuman dan enak begitu. Yang tadi juga senyum, tapi kata-katanya juga mengagetkan begitu. Nah, tempat yang sama Bapak Ibu, brand yang sama, tempat yang berbeda, request yang sama, bahkan saya tambahin yang satunya, tetapi yang A, yang pertama memiliki respon seperti itu, yang kedua memiliki respon yang demikian. Ya. Saya ingin tanya ke Bapak Ibu semua gitu ya Pak Adrian. Kira-kira Anda senang yang mana? Kira-kira Anda dipuaskan oleh servis yang mana? Begitu ya. Silakan Bapak Ibu. Oh, ya Mr. Edwin, pizza, not soto. No, not soto, Mr. Edwin. Yes. Yang kedua ya Pak Mr. Edwin ya. Yes. Yang kedua. Tentu kita senang yang kedua, begitu kan. Ketika kita melihat yang kedua itu, waduh, saya akan kembali nih ke sini, begitu kan. Di tengah-tengah pizza sedang kondisi yang kurang baik kalau saya melihat secara global, begitu ya. Di Indonesia lah, ada kabar PHK akan berkelanjutan, beberapa cabang pizza juga sedang akan dipertimbangkan tutup dan lain sebagainya. Dengan servis yang seperti itu, dan ketika itu saya datang juga tidak banyak, begitu kan. Oh, Bu Sriati nggak suka pizza. Oke. Nggak apa-apa. Nanti saya kasih contoh roti sisir, Bapak. Tapi ini menarik ya Pak. Pendapatnya juga berbeda ya. Intinya Pak Edwin ini kan Semarang, sedangkan Bu Intan ini kan juga dari Medan ya. Tapi pendapat mereka sama ya, meskipun dua wilayah yang berbeda, tapi sebuah perlakuan yang dirasakan ini sepertinya mencenderungkan sesuatu hal yang sama ya Pak. Yes. Ya. Ternyata Pak Adrian, kalau kita melihat begini, ternyata yang namanya bahasa pelayanan, bahasa manusia, bahasa melayani, itu sepertinya universal ya Bapak Iga. Benar banget itu. Universal begitu kan. Tentu kita pernah, saya sendiri ya lama sih pernah ke China, begitu kan. Mungkin Bapak Ibu juga pernah ke China. Pernah kan merasakan ketika pesan buburnya agak sedikit dilempar begitu. Mungkin ya memang di sana begitu kan. Cuma kan nggak enak begitu ya kan. Dan kayaknya kita punya bahasa yang sama global, mungkin antara biasa atau tidak biasa. Tapi kalau mereka sudah pernah merasakan ketika disampaikan buburnya, ini Pak buburnya silakan begitu kan. Kemudian ada di tempat agak sedikit dilempar begitu kan, agak gitu kan ya. Kayaknya bahasanya sama. Saya suka sekali poin itu Pak Adrian. Bahasa pelayanan itu sama. Dimanapun manusia punya kebutuhan yang sama, dihargai, disambut, diterima, begitu ya, suka dilayani, begitu kan. Kemudian keinginannya kalau misalkan dipenuhi itu juga tentu suka, begitu kan. Dan itu sangat manusiawi sekali, gitu ya. Mau dan kita kulit putih ya, sampai kulit hitam, kenapa? Berkesan. Betul. Mau kita kulit putih, kulit hitam, mata besar, mata sipit, termasuk kulit yang hijau, huluk sekalipun mungkin kan, diterima pun juga senang, begitu kan. Nah, itu Bapak Ibu sebagai pembuka cerita bahwa slightly different, saya mendapatkan apa yang saya mau loh Bapak Ibu. Saya mendapatkan apa yang saya mau Pak Adrian. Apalagi kalau nggak mau begitu, nggak boleh begitu kan. Saya mendapatkan apa yang saya mau, tetapi saya mendapat perlakuan yang sedikit saja berbeda hanya dengan kata-kata, meskipun kata-kata itu dengan senyuman. Next time tidak ya Pak ya. Kali ini saja meskipun dengan senyum. Tapi senyumannya bahasa Jawa Timurnya
Bahasa Jakarta menjengkelkan gitu kan ya, bahasa Indonesianya. Nah, Bapak Ibu, 5 hal ini sebagai agenda yang akan kita bahas gitu ya. Semoga kita bisa selesaikan dalam waktu 40 menit ini tadi, kemudian kita sambil santai aja Bapak Ibu, sambil ngopi, sambil makan. Kalau Anda mau on cam sambil makan pun juga nggak apa-apa begitu ya, santai aja Bapak Ibu. Yang penting jangan makan durian Bapak Ibu, bukan karena baunya kesini, tapi itu mengundang saya Bapak Ibu. Saya suka sekali durian soalnya. Mungkin Adrian juga suka. Yang pertama kita akan bahas tentang mengapa kok service excellent. Tadi saya bukain begitu ya. Yang kedua, prinsip dan service mindset itu seperti apa. Yang ketiga, implementasinya seperti apa. Yang keempat, kita mengidentifikasi customer journey. Semoga ya Pak Adrian dan Bapak Ibu sekalian, di dalam setelah selesai sesi ini, Bapak Ibu sudah mulai membayangkan di dalam konteks Bapak Ibu, karena nanti di akhir itu saya akan memberikan kosong-kosong begitu, Anda bisa ngisi ide dan lain sebagainya, sehingga Anda bisa workshop lah ini ya. Ketika selesai Anda sudah dapat bayangan lah. Semoga begitu baik. Ya Pak Adrian ya. Oke. Kita ngomong tentang data dulu, begitu ya. Saya ngambil dari internet kok ini, begitu dari Indonesia. Ketika pelanggan puas, 87% itu menceritakan pengalaman menyenangkan itu kepada kerabatnya. 58% memberi rekomendasi, 52% melakukan transaksi ulang. Asik. Ketika kecewa, wah ini meningkat 95% menceritakan kekecewaan mereka gitu kan kepada kerabatannya, dan meningkat 64% merekomendasikan untuk tidak bertransaksi, dan meningkat 3%, 55% tidak akan bertransaksi lagi atau pindah ke pesaing kita. Kalau zaman dulu ngomongnya begini, satu orang kecewa langsung dia cerita ke 8 orang. Kalau dia puas ceritanya cuma ke 1 orang. Orang itu ya nggak bisa. Makanya ada satu restoran atau satu tempat yang mengatakan, kalau Anda kecewa, kasih tahu kita. Kalau Anda senang, kasih tahu teman-teman Anda. Wah, kan begitu ya. Jadi Bapak Ibu itu ya memang itulah manusia begitu ya. Di Bapak Ibu yang ada di bawah kiri, kepuasan pelanggan membawa dampak keuntungan secara finansial plus kira-kira 25% meningkatan. Peningkatan kepuasan pelanggan sebesar 5% itu meningkatkan pendapatan perusahaan dari retensi pelanggan itu sebesar 25% dari sebelumnya. Wow. Kecewaan membawa dampak kerugian secara finansial juga, menambah biaya. Karena apa? Karena biaya akuisisi, maksudnya kalau kita mencari pelanggan baru itu ternyata membutuhkan biaya yang lebih daripada mempertahankan yang lama, begitu kan? Meskipun bukan berarti kita tidak mencari yang baru, begitu kan? Tetapi biaya itu, biaya akuisisinya akan sebesar 6 kali lipat untuk memperoleh pendapatan yang sama dengan yang sebelum pelanggan itu pergi. 6 kali lipat effortnya. Menarik sekali ya. Kemudian yang di sebelah kanan itu bagaimana caranya upaya kita meningkatkan faktor pelanggan agar puas begitu ya. 62% sikap stafnya, dan 77% bersahabat begitu ya, ramah, berpengetahuan. Kemudian tempatnya nyaman, kemudian mudah diakses, waktu pelayanan tepat, surprise pelanggan. Tentu yang sebaliknya, yang merah sebaliknya begitu ya, lingkungannya nggak menyenangkan, tempatnya susah dan lain sebagainya. Tapi hari ini tempat susah ini untuk nomor 2 ya Bapak Ibu ya, tidak nomor 1, karena hari ini banyak sekali kan kita tiba-tiba buka TikTok atau buka ini ya Pak artinya IG hidden gem gitu ya, hidden gem. Wah, di Surabaya banyak hidden gem Bapak Ibu gitu kan, orangnya nyari gitu kan, kan itu dicari Bapak Ibu. Saya sempat nyari, iya dicari, tetapi ya nggak seindah yang disampaikan sih, tapi itu oke lah gitu kan, pengalaman yang baru. Tetapi untungnya ini ngomong tentang sikap bersahabat, ramah, ini yang menjadi nomor 1 begitu. Ini mengenal tipe konsumen Bapak Ibu. Mereka respon ketika setelah mendapatkan pelayanan dan merasakan produk yang memuaskan. Mereka menceritakan kepada orang lain, 87% tadi. Kalau memuaskan juga menceritakan pada 5 orang pertama. Ya, kalau tidak memuaskan juga tidak menceritakan gitu ya. Menceritakan juga kepada 5 orang yang pertama. Ini nih yang suka cerita katanya dia ya, yang suka cerita kekecewaan atau kondisi yang tidak memuaskan. Wanita ya, hijaunya sekian persen ini.
B2B hampir separuh lebih. Gen X termasuk ya kita ya, Gen X dan anak muda gitu ya, sekian. Kemudian segmen A dan apa? Ini istilahnya saya nggak tahu ini. Saya lebih baik nggak berasumsi, begitu ya. Saya lebih baik nggak berasumsi. Tetapi kita yang penting dapatkan beberapa informasi yang lain tadi ya. Kemudian di mana konsumen menceritakan pengalamannya. Yang pertama langsung ke keluarga, kerabat. Itu 72% dan 81%. Kalau yang itu yang kecewa Bapak Ibu. Kemudian yang kedua sosial media. Ini 63%. Lumayan gede loh Bapak Ibu ya. Lingkungan kerja 40%, website review 38%. Kecil sekali ya. Kecil sekali orang-orang untuk ngomong langsung kepada kita itu tadi meskipun ada ini. Tetapi langsung masuk ke sosmed. Apa itu kepuasan pelanggan? Itu mengapa penting ini ya? Indikator kepuasan pelanggannya di bawah ini ya, dari keluhan, repeat order sampai ke retensi, dia berulang, terus berulang beberapa kali sampai menjadi setia, begitu kan? Dan kalau yang sebelah kanan itu cara-cara meningkatkan kepuasan pelanggan, begitu ya? Survei kepuasan pelanggan, analisa, kritik dan saran yang dimasukkan, push shopping. Nah, saya biasanya gitu Pak Adrian. Ketika saya ada klien dan lain sebagainya, saya sempat melakukan itu, terutama ketika klien orang-orang yang ada di lapangan itu belum mengenal wajah saya. Saya datang, apa yang mereka lakukan, begitu ya. Dengan SOP baru sudah dilakukan apa tidak? Push shopping, gitu. Jadi Bapak Ibu kalau Anda punya toko atau Anda punya cabang, Anda bisa minta orang untuk menjadi mystery guest, begitu ya. Sambil Anda tahu kira-kira pelayanannya seperti apa. Kira-kira seperti itu datanya. Mengapa service excellent itu penting, begitu ya. Ternyata orang ketika puas dengan bahasa universal tadi, dia juga menceritakan kepada orang lain. Saya kira dalam hal ini orang bule, orang Chinese, orang Thailand, orang Vietnam, orang Timur Tengah, orang Afrika, semuanya sama, begitu ya. Semuanya sama. Itu masuk ke dalam poin yang kedua, prinsip, konsep, dan mindset-nya, begitu ya. Ada yang dikatakan 3 pilar service excellence Bapak Ibu. Yang pertama, apapun usaha Anda Bapak Ibu, misalkan Anda punya usaha kecil begitu ya, anggap aja Anda buka kuliner di tempat rumah Anda begitu. Maka 3 pilar service excellence-nya terletak pada satu produknya tentunya. Ketika dimakan makmus gitu ya bahasa Surabayanya, enak tenang begitu kan. Atau servisnya begitu kan. Servisnya kalau misalkan Anda memberikan servis misalkan pelayanan antar jemput misalkan, atau memberikan pelayanan training misalkan, atau memberikan pelayanan konsultansi, atau memberikan pelayanan apa begitu ya, maka bagaimana Anda memberikan pelayanan itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua adalah prosesnya. Proses di mana misalkan ketika ada keluhan atau ketika ada komplain, bagaimana tim Anda atau Anda sendiri itu memberikan tanggapan kepada komplain tersebut. Kenapa kok itu termasuk di dalam proses? Karena ketika bisnis Anda makin besar Bapak Ibu, itu biasanya akan ada prosesnya kan. Oh, ada komplain. Komplain itu ditanggapi gitu ya Pak Adrian ya. Ditanggapi, setelah ditanggapi, diberikan kepada orang yang kepada divisi yang men-tackle itu. Kemudian mungkin diberikan, ini kan ada proses, begitu kan, ada SOP. Nah, SOP ini seberapa cepat? SOP ini bagaimana dia menangani? Bagaimana dia mengkomunikasikan kembali, begitu ya? Nah, ini proses. Misalkan ini yang sempat terjadi juga di tempat istri saya itu juga kuliner di rumah, begitu kan? Tiba-tiba kita juga nggak pernah tahu, katanya, begitu ya. Kadang-kadang itu entah bagaimana katanya ada di produk kita itu di sate kita ada plastiknya, tusukan plastik. Heran gitu kan. Coba heran karena biasanya memang kita ada quality assurance, kita lihat begitu ya, dicek sambil di packing sambil dicek. Kok tiba-tiba ada begitu? Tetapi ya sudah, kita tidak bisa mengatakan begini. Langsung dikatakan oke, mohon maaf, mohon bisa difoto. Jika memungkinkan kita akan ambil kembali, nanti saya akan tukar langsung, begitu kan? Kita ambil kembali supaya kita bisa analisa, begitu kan? Nah, ternyata kadang-kadang ini sebuah proses Bapak Ibu.
sebuah proses. Bagaimana kita menanggapi itu? Ternyata yang terjadi adalah, oh sudah saya buang. Loh, fotonya mana? Fotonya itu tadi, teman. Fotonya juga nggak jelas gitu, agak buram begitu. Nah, gimana begitu ya kan? Wah, terus bagaimana nih gitu kan? Kita mau menganalisis, ya sudah deh, kita nggak ini, tetapi kita tetap kembalikan, tetapi kita tandai juga nama orang ini, begitu kan ya? Karena kita sambil melihat bahwa oh ini belum terbukti nih, begitu kan? Mari kita lihat, gitu kan? Mari kita proses seperti apa. Kadang-kadang memang ada klien atau pelanggan yang memang juga yang Bapak Ibu tahu sekali yang nakal begitu kan, atau ambil keuntungan di sana tanpa mencurigai begitu, tetapi langsung kita selesaikan. Nah, yang ketiga adalah orangnya yang melakukan, Bapak Ibu. Mungkin di saat kita yang dikomplain kita bisa langsung gerak cepat menyelesaikannya. Tetapi ketika kita sudah mulai membesar, ada 5 orang, 6 orang, seberapa cepat admin kita akan menanggapi itu? Ketika ada komplain, bisa jadi lupa kita training, lupa dengan pengalaman yang kita punya, kita tidak pernah sharing, kemudian dia mengatakan, tidak mungkin Bapak Ibu, kita tidak mungkin seperti itu, kita cek dulu sebelum packing, begitu kan? Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Wah, ini kan sudah mulai agak nggak enak, begitu kan? Inilah yang menggerakkan proses. People ini juga yang akan memberikan produk dan service. Maka people ini menjadi, halo Bu Lili. Wah, ini Bu Lili ini yang dari Hong Kong ya kayaknya ya. Wow. Oke. People inilah yang menjadi soalnya tiba-tiba muncul ini gambar di tempat saya. Selamat malam Pak, nyimak Pak. Selamat malam Bu Lili. People ini yang menjadi dasar untuk menjalankan proses dan menjadikan sebuah produk dan layanan. Maka dari itu kita perlu latih mereka. Begitu ya. Ini 3 pilar, Bapak Ibu. Yang kedua, ada yang namanya konsep dasar 3A dalam Service Excellence. Terus, bagaimana kita melatih people ini tadi? Begitu kan? Yang A, yang pertama adalah attitude. Jadi, karena saya juga ada di dunia dulu di dunia pendidikan, sekarang juga di dunia pelayanan, di dunia consulting, saya juga kepingin melihat meskipun juga bisa terlewat, itu adalah attitude. Attitude penting loh Bapak Ibu. Ada kadang-kadang istilahnya begini, seorang dosen perlu memiliki attitude yang baik dan peduli terhadap mahasiswa, begitu ya. Itu harus menjadi sebuah dasar. Jangan sampai ketika dia ketemu sama mahasiswa malah bosi, begitu kan? Bosi, nyuruh-nyuruh begitu aja kan, tetapi tidak memberikan solusi. Maka jiwa pelayanan ini biasanya Pak Adrian, Bu Lili, saya ngetesnya itu sambil jalan, begitu kan, tiba-tiba bolpen kita jatuhkan, gitu kan, dekatnya dia, begitu kan. Apa yang dia lakukan? Kadang-kadang, Pak, sambil toleh-toleh, jatuh Pak, bolpennya, begitu kan. Tapi ada yang berbeda, ada yang dia berdiri, dia berpak. Wah, ini sebuah pertanda, begitu ya. Sebuah pertanda attitude itu bagaimana dia mau melayani, begitu. Responnya ya Pak. Betul. Ini penting sekali meskipun sulit untuk dilihat, begitu kan. Tetapi kan kita punya probation period nih. Kita bisa ngelihat nih, orang ini seperti apa. Ketika ada tamu seperti apa. Dia takut ketemu orang atau tidak. Ketika ada tamu, dia mau senyum atau tidak. Refleks dia seperti apa, begitu kan. Kemudian yang kedua adalah attention. Bagaimana kita memberikan perhatian terhadap klien, perhatian terhadap kebutuhan orang, perhatian terhadap orang lain gitu ya. Orang lain ketika ada punya kesulitan itu kita perhatian, gitu. Peduli begitu kan. Apa yang bisa kita lakukan ya? Meskipun dia tidak bisa bantu, tetapi dia punya perhatian itu minimal. Dan yang ketiga action. Ketika dia ada punya pikiran apa, dia perlu memberikan action, begitu kan? Menindaklanjuti. Bagaimana caranya, begitu kan? Entah itu tanya atasannya, jika itu memang di luar daripada kewenangannya, atau bagaimana. Bapak Ibu, saya juga mengajak Anda untuk ada satu buku yang cukup bagus, The New Gold Standard, atau Starbucks Ways, gitu ya. No, not Starbucks Ways, what Starbucks, tapi tentang Starbucks, begitu ya. Dia ngomong tentang bagaimana service dan action mereka. The New Gold Standard itu cerita tentang Ritz-Carlton, begitu ya. Bagaimana dia memberikan service, bagaimana seorang officer itu
bukan menyewakan, meminjamkan sepatu barunya kepada pelanggan yang ada di hotel karena dia lupa bawa sepatu. Begitu ya. Ini kan sebuah culture, begitu ya. Service excellence itu Bapak Ibu akhirnya menjadi sebuah culture, sebuah budaya organisasi di dalam perusahaan untuk supaya terus kita jalankan, begitu ya. Di kafenya makanannya apa aja? Pizza, Ibu. Bocor. Nah, ini prinsip-prinsipnya Bapak Ibu. Ini prinsip-prinsip ini saya bikin sendiri. Sebetulnya saya membahas ini biasanya bisa setengah hari sampai 1 hari sendiri, begitu ya, kalau ada praktek-prakteknya begitu. Tapi saya mencoba untuk overview aja, begitu ya, bahwa prinsip-prinsip di dalam service excellence itu ini yang kita tanamkan Bapak Ibu. Ini yang perlu kita tanamkan. SERVES, saya ngambilnya dari SERVES, akronimnya yang pertama adalah smile, 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 begitu ya. Smile itu perlu dilatih, gitu ya. Kemudian perlu yang namanya empati. Kemudian yang ketiga perlu reliability, R-nya. Reliable. Ketika dia mengatakan, oke Pak, sebentar, saya akan carikan jawabannya. Itu benar-benar dia carikan jawabannya, begitu ya. Bukan, oke Pak, saya akan carikan jawabannya. Masuk dia, ngerokok dulu. Nanti sampai ke teman-temannya, ada apa? Itu ada orang komplain, biarin. Saya ngomong dia suruh tunggu, biarin, capek gua, gitu kan. No. Ini reliable, begitu kan? Dan kita ini menjadi orang yang reliable ketika mendapatkan komplain, mendapatkan permasalahan, atau mendapatkan orang yang ingin menanyakan lebih jauh, kita reliable, begitu kan? Kalau saya ingat di Ciputra ini kan juga powered by Ciputra Life, gitu ya. Terutama ini reliable ini terutama di dalam dunia insurance, begitu ya. Sebelum dunia training Bapak Ibu, saya ada selama 6 tahun di dunia insurance, begitu, di dunia asuransi. Wah, memang untuk menjadi reliable tidak mudah karena produk kita ini seumur hidup Bapak Ibu. Ketika orang tanya, Imam, bagaimana saya tahu kamu nggak keluar selama beberapa tahun ke depan? Iya ya, nggak tahu, gitu kan. Kamu tahu nggak Pak, Mam, kalau kamu akan keluar atau tidak? Dan saya harus berusaha reliable, tidak mengatakan tidak, saya tidak akan keluar, Bapak Ibu. Saya akan seumur hidup di sini, tidak akan begitu kan? Saya tentu akan mengatakan saya tidak tahu. Jujur saya tidak tahu. Di atasan saya memang sudah puluhan tahun. Yang bisa saya andalkan kalau misalkan saya nggak ada atasan saya. Tapi kalau atasan saya pun tidak ada, tidak apa-apa. Perlu bantuan nanti pada waktu klaim atau apapun, ngomong sama saya coba akan bantu. Mungkin saya bukan agent lagi, tidak punya akses dalam. Saya akan carikan teman atau ya ayo kita proses bersama-sama. Intinya saya dampingi sebagai sama-sama sebagai customer, saya dulu ex-agentnya, gitu kan. Nah, itu menjadi contoh dari reliable, gitu kan. Yang berikutnya adalah victorious mind. Victorious mind itu berpikir kemenangan, gitu ya. Bukan berpikir saya sudah nggak terima komisi. Gila, bukan gua lagi dong. Setelah gua keluar kan sudah ada tuh yang terima overriding-nya, begitu kan, menerima komisinya tuh. Enggak gua dong. Banyak loh yang pikir kayak gitu. Jujur saya juga sempat berpikir begitu sih Bapak Ibu, begitu ya. Tetapi dulu kita perlu punya victorious mind, berpikir kemenangan, begitu ya. Berpikir menang-menang, berpikir bagaimana kita mau dekat buat orang lain, berpikir abundance, begitu kan. Bukan berpikir dari scarcity ke kekurangan, tapi berpikir ada abundance. Dan dengan kita membantu orang, kita tidak kekurangan sesuatu, begitu kan. Dengan kita membantu seseorang, bukan berarti kita akan kehilangan sesuatu, begitu ya. Minimal kita mendapatkan pertemanan ini tadi, begitu ya Pak Adrian, Bu Lili ya. Enthusiasm, 2 yang terakhir. Semangat tentu perlu dijaga, dan yang terakhir itu basisnya spirit of love. Begitu kita punya spirit of love, smile kita akan berbeda. Ada spirit of love, ketemu orang akan berbeda. Ada spirit of love, kita akan lebih antusias. Begitu kita ada kasih, kita tentu mindset victorious itu akan akan otomatis juga muncul meskipun perlu juga dilatih. Empati juga akan ada. Kita akan jadi peduli dengan orang lain. Begitu kan. Ini prinsip-prinsipnya Bapak Ibu dan konsep yang tadi, gitu ya. Nah, yang ketiga ini, ayo kita mulai masuk lebih dalam lagi
dan kita masuk ke dalam implementasi, begitu ya. Bagaimana caranya kita mengimplementasikan service excellence? Saya ingin mengenalkan sebuah teori, Bapak Ibu, yaitu service quality atau ServQual, begitu ya. Itu terdiri dari TERAR atau RATER, boleh. Itu akronim juga, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah TERAR, kalau disingkat TERAR itu adalah tangibles. Yang kedua itu adalah empathy. Yang ketiga adalah responsiveness. Keempat adalah assurance. Kelima adalah reliability, begitu ya. Tangible itu adalah bukti-bukti fisik dari jasa. Tempatnya, kalau misalkan kafenya, tempat duduknya, dari depan kira-kira desainnya seperti apa, ketika duduk orang-orangnya cantik, ganteng, bersih, begitu kan. Kemudian melihat mengapa kok ada dapur di depan, ditunjukkan ketika dia masak. Nah, ini kan sebetulnya seperti tangible, supaya orang bisa melihat proses kebersihannya seperti apa, proses makannya seperti apa, bikin lapar sebelum lapar, begitu ya kan, dan lain sebagainya. Kalau di dalam jasa mungkin juga ada dalam pakai seragam misalkan, begitu kan, penampilan kita, bau kita, gitu kan, dan lain sebagainya. Kedua, empati, bagaimana kita berempati kepada orang lain. Yang ketiga ini tadi responsiveness, bagaimana gercep kita, respon kita terhadap customer. Yang keempat, assurance, bagaimana kita punya asuransi atau suatu quality assurance kepada klien bahwa kalau Anda beli minum ini tentu Anda tidak akan sakit perut, begitu kan? Kalau Anda makan masakan saya, Anda tidak akan sakit perut, begitu kan? Kalau Anda makan masakan saya, Anda akan enak, yang pasti akan nagih lagi, misalkan. Nah, itu resiko, begitu kan? Tetapi tidak akan sakit, jadi itu assurance. Reliability itu adalah bagaimana kita menghasilkan pelayanan yang dijanjikan secara akurat, begitu ya. Secara akurat. Kalau kita tidak bisa, maka kita katakan tidak bisa. Ketika kita bisa, kita katakan bisa, begitu kan? Kalau di dalam konteks insurance misalkan, kita perlu akurat, maka kita perlu belajar tentang pasal-pasal. Banyak Bapak Ibu, capek gitu ya Pak Rizky, Bu Trisna, tapi pasal-pasal itu yang memberikan sebuah reliability dan credibility terhadap kita, sehingga kita bisa jawab pasalnya seperti ini. Kalau perlu kita belajar, kita cari lawyer, kita belajar, kita cari di mana celahnya, di mana itu tidak bisa, di mana bisa, supaya tidak salah menginterpretasikan yang mana yang multi interpretasi, yang mana yang tidak, begitu kan, dan lain sebagainya. Itu bagian dari reliability, Bapak Ibu. Itu teorinya, begitu ya. Ini saya bisa bagikan nanti materinya. Saya tidak akan baca satu-satu persatu, tetapi di sini kira-kira reliability seperti itu tadi, seperti yang tadi saya ceritakan, begitu ya. Bagaimana provide service as promise, begitu kan, seperti yang kita janjikan dan lain sebagainya, begitu. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu, begitu ya. Di yang paling kiri itu bidang-bidangnya. Kalau misalkan di kesehatan, di penerbangan misalkan, nah ini keandalan itu responsif, reliability, terbangnya tepat waktu. Nah, kita tahu ada satu maskapai kita yang kalau terbang hampir selalu tidak tepat waktu. Kadang-kadang pindah gate juga, nggak tahu Pak Adrian. Mengalami nggak? Saya pernah pindah gate, Pak. Udah molornya 2 jam pindah gate, begitu kan? Wow, oke. Kemudian daya tanggap ketika ada tingkat penanganan bagasinya bagaimana? Bagaimana mereka menangani komplain? Jaminan tadi assurance, begitu ya. Terpercaya, keselamatan penumpang, karyawan yang kompeten. Empati, kalau misalkan sampai delay, biasanya kan ada, kalau aturan kan biasanya diberikan roti, begitu kan, dan lain sebagainya, begitu. Yang berikutnya bukti langsung, itu tadi adalah physical, begitu ya. Tempat pemesanan tiket, tempat bagasi,
Kalau di bidang kesehatan itu tadi ada janji ditepati, dapat diakses, tidak lama antrinya, begitu kan? Tidak seperti dokter jadul itu, kita meskipun sudah capek-capek masih nunggu kira-kira 1 jam, begitu kan? Aduh, begitu. Sampai kadang-kadang ada orang yang sudah senior harus nunggu di mobil, begitu, kasihan juga kan? Begitu. Jaminannya apa? Keterampilannya, keahliannya, pengetahuannya, reputasinya, empatinya bagaimana? Dia berempati, begitu kan? Saya pernah ngantar papa saya ke dokter, begitu kan? Tanya ada sesuatu di sini. Kalau dioperasi bagaimana dok? Di sini ini kan banyak syaraf. Wah, nggak apa-apa. Paling jelek nanti Anda perot, begitu kan? Tahu Anda perot? Perot itu begini, Bapak Ibu, begitu kan? Ya kalau kena syarafnya paling perot, gitu. Enak banget ngomongnya, gitu kan? Hai, halo, gitu kan? Itu loh Pak Adrian, Bu Lili, sampai masuk di dalam pikirannya papa saya loh. Kemudian kan kita tentu nggak pakai dokter itu, kita akhirnya keluar, ketemu dokter yang sabar. Setelah setengah sadar telah dilakukan operasi itu sampai tanya, mulutku bagaimana, sampai terbawa begitu loh Bapak Ibu, begitu ya. Jadi itu karena empati. Mungkin saya juga nggak menyalahkan, mungkin dokter ini sudah melakukan operasi ribuan orang mungkin ya. Jadi sudah kayak biasa sini, masalah kecil begitu ya mungkin ya. Nah itulah, tapi empati ini memang tidak mudah untuk terus kita refresh begitu. Bukti untuk tangible-nya ruang tunggu dan lain sebagainya begitu ya. Nah ini pemrosesan informasi dan lain sebagainya. Ini ada banyak hal begitu. Nah saya bikin agak rumit sedikit ya Bapak Ibu. Sebentar saya coba sambil lihat chatnya. Kalau kayaknya sudah mulai banyak. Apakah? Oke, thank you. Oh iya. Iya. Oh, bagaimana? Pernah Pak di China memang seperti itu. Pak Andi. Yes. Ini saya begini. Saya yang paling atas Pak. Sudah paling atas. Ya. Oh, masih ada. Saya tanya judulnya tadi Bapak bilang baca buku apa itu Pak? The New Gold Standard. The New Gold Standard itu cerita tentang ya? Kenapa? Goldnya gold emas ya Pak? Betul. Itu dia cerita tentang Ritz-Carlton, Ibu Sylvie. Wah, itu cerita tentang culture-nya, visi misinya, kredonya, segala macam. Wah tuh cantik sekali, dan bisa kita jadikan rujukan lah. Tapi memang buku sudah lama, Bu Sylvie. Mungkin coba cari di online. Semoga ada. Begitu juga Starbucks. Saya lupa Starbucks itu Starbucks Ways ya. No, it's not Starbucks Ways. Tapi tentang Starbucks. Tentang Starbucks itu juga bagus. Bu Sylvie. Starbucks Ways Pak ya. Iya, saya bisa salah. Starbucks Way atau bukan, tetapi tentang Starbucks. Starbucks, iya. Dia cerita bagaimana bartendernya itu ya nggak selalu dipraktekkan di Starbucks Indonesia sih, tapi bagaimana Starbucksnya itu bartendernya itu atau yang melayani itu benar-benar call us by name gitu. Tapi juga begitu, Ritz-Carlton juga tidak selalu di Indonesia begitu, tetapi pelanggan itu ketika datang dipanggil, halo, mulai di pintu depan itu dipanggil istilahnya, halo Bu Sylvie, apa kabar? Ibu mau nginep 3 hari 2 malam ya di sini. Ayo ibu, saya antar ke resepsionis. Gila, begitu kan? Kemudian resepsionis dipanggil lagi, Ibu Sylvie, selamat datang. Sudah lama nggak ke sini. Bagaimana? Ibu Sylvie kan suka anjing itu. Anjingnya waktu itu gini. Bagaimana anjingnya sehat-sehat? Ini gitu loh. Sampai seperti itu, begitu. Yang dilakukan oleh manajemennya. Kemudian sampai di atas, kemudian itu tadi ada sambutannya dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi kasih ide kita banyak sekali begitu, Bu Sylvie. Ya, makasih. Dengan senang hati, Bu. Oh, the new gold standard ini ya? Yes, the new gold standard, warna biru ya. Makasih Pak. Assurance itu dimaksud garansi. Yes Pak Andi, betul. Yang bisa jadi pegangan customer, betul. Jaminan. Asuransi, bukan asuransi, jadi salah paham ya kalau asuransi ya. Assurance, yaitu jaminan atau garansi. Pak Erwin, menurut Anda mana yang paling krusial dalam industri jasa? Oh, oke. Sebentar. Oke, satu persatu ya. Dari semua ini, semua itu
Oh, enggak apa-apa Pak Adrian ya, kita langsung sambil tanya jawab ya Pak Adrian ya. Ya, boleh Pak. Saya melihat semua ini memang saling mengisi, Bapak Ibu begitu. Kalau di dunia jasa, apalagi kalau kita masih baru begitu dan kita belum punya brand kita belum kuat, reliability dan assurance itu penting, begitu ya. Reliability, assurance, dan responsiveness. Kayaknya yang pertama responsiveness deh. Kecepatan kita merespon ketika kita ngobrol dengan orang, ketika klien itu membutuhkan sesuatu dan lain sebagainya. Itu kayaknya melalui responsiveness itu orang jadi bisa ngerasain orang ini reliable, ini bisa diandalkan gitu ya, melalui responsiveness itu tadi. Tetapi 3 hal ini menjadi penting. Tetapi memang gini Pak Edwin, saya nggak bisa ngomong yang paling penting karena hari ini ya Pak Edwin, itu tangible itu juga penting, packaging itu penting gitu ya. Kalau misalkan di dunia jasa, mari kita melihat para pengacara, pakai jas, ganteng, cakep, wangi, begitu kan. Maka berdasarkan riset Bapak Ibu, orang-orang yang menggunakan pakaian yang rapi ini closingnya jauh lebih banyak begitu loh, dibanding dengan yang tidak rapi begitu. Itu mungkin meningkatkan kesan orang hari ini. Kadang-kadang bagaimana kita buka gadget dan lain sebagainya, meskipun yang kita nggak harus turutin ya Bapak Ibu ya, sesuaikan aja dengan budget. Tetapi menurut saya, kalau saya memilih yang pertama, kita masuk ke responsiveness dulu. Dengan kita responnya cepat begitu ya, sehingga kita bisa mendampingi customer itu dengan enak dan cepat, maka sense reliability atau bisa diandalkan itu menjadi timbul gitu kan. Dan assurance itu tinggal nambah aja begitu kan. Itu kan dari pengalaman pelanggan dan juga dari perusahaan kita begitu. Semoga menjawab Pak Edwin. Oke, saya bikin agak bulat sedikit ya Bapak Ibu sambil di sini, tapi Pak, satu kali lagi sebentar. Bu Meliana, oke. Pak Imam, gimana caranya menghadapi jika dalam tim ada yang ngebosi? Oh, oke. Padahal sudah sering saya infokan, edukasi dan sharing-sharing. Maksud saya biar bisa mandiri dan bina timnya nanti. Gimana jika dalam tim ada yang tidak empati, tidak respon? Iya, membantu temannya jika sibuk. Terima kasih Bu Meliana. Iya, bosi ini memang, apalagi kalau kita ada di dunia pelayanan begitu ya, bosi ini memang agak perlu dihindari begitu ya. Tidak bisa dibiarkan begitu. Kita perlu melatih dia, terus memang perlu mengasah dia. Tetapi kita ngomong bosi itu Bu Meliana, biasanya itu ada kaitannya dengan sifat. Aduh, mohon maaf gitu. Ada kaitannya dengan personality gitu biasanya ya. Personality tertentu. Kalau kita ngomong DISC, biasanya model-model yang dominan tinggi itu biasanya bosi dan agak susah dihilangkan karena sudah jadi watak begitu kan. Minimal dikurangi lah begitu kan, minimal dikurangi. Tetapi di satu sisi teman yang bosi atau teman yang dominan ini, itu kan gaya bicara ya, itu biasanya bisa jadi pemimpin yang baik biasanya gitu ya, punya jiwa leadership itu kuat meskipun bosi begitu kan. Heran juga orang-orang lebih senang dibosi gitu kadang-kadang daripada dikasih kepemimpinan yang halus gitu. Di satu sisi memang ada kekurangan ketika dia ketemu dengan klien, bosinya nggak bisa hilang. Ini bisa menimbulkan masalah memang. Maka jika memang diasah agak susah, maka berikan tim yang lain untuk keluar ketemu dengan klien. Begitu ya. Biarkan dia yang bagian jaga gawang untuk menyelesaikan aja. Kalau misalkan ada masalah apa-apa, kalau misalkan ada klien yang aneh-aneh begitu kan, yang mulai aneh-aneh, mulai nggak masuk akal, dia keluar. Tetapi ketika memang ada yang sensitif dan lain sebagainya, kalau Anda punya orang lain, lebih baik orang lain itu yang dikeluarkan, yang modelnya ada steady-nya, yang modelnya tidak full steady karena nanti pasif,
yang modelnya juga ada influence-nya, ada I-nya, sehingga dia mau berbicara, begitu kan, mau ngomong, begitu kan. Tetapi dia juga dia juga pendengar yang baik, begitu. Bagaimana supaya kita dapat orang yang tidak bosi? Kalau Anda masuk di ISC, maka cari ketika D-nya itu tinggi, pastikan ada I yang lebih tinggi. D-nya cukup aja, jangan terlalu tinggi, kemudian I-nya di bawahnya. I-nya agak tinggi sedikit, D-nya agak mengikuti aja, itu biasanya bosinya akan lebih berkurang. Bu Meliana, begitu ya. Karena ini memang masalah personality, begitu. Tetapi memang perlu terus untuk dilatih. Tidak apa-apa, terus dilatih aja. Kadang-kadang namanya orang, begitu ya. Bisa jadi dia ketemu klien yang lebih bosi daripada dirinya, dan dia bisa sakit hati dengan klien yang bosi itu, kemudian dia berubah. Ternyata tidak enak ya ketemu orang bosi, gitu ya Pak Adrian ya. Jadi orang, aduh, ya deh, aku berubah. Semoga gitu kan. Semoga begitu. Semoga menjawab, Bu Meliana. Ya, terima kasih Pak. Satu lagi Pak, di bawahnya Pak. Oke, Pak Edwin. Ya, Pak Edwin menyebutkan satu maskapai. Betul sekali Pak. Pak Fran, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih dengan senang hati Pak Fran. Bu Meliana ya. Oke. New gold standard is Bu Meliana dulu ya. Bagaimana menghadapi jika dalam sama Ibu. Ada satu lagi. Gimana jika dalam tim ada yang tidak empati? Tiba-tiba hilang. Ini memang apa ya? Sifat ya. Sebisa mungkin Ibu, kalau kita memang ada di jasa, kita cek benar-benar ketika kita rekrutmen, Ibu Meliana. Benar-benar kita cek orang ini empatinya sampai seperti apa, begitu. Karena melatih empati itu nggak mudah, begitu kan? Agak susah gitu. Untuk menyamakan hal yang sama itu tidak mudah, tetapi bisa, begitu ya. Terus kita memang terus perlu kita training, kalau perlu kita ajak ketika misalkan ketika berikan sebuah project atau ketika dia punya masalah, begitu. Tentu kan di dalam tim dia akan punya masalah. Biarkan dia menyelesaikan masalahnya. Apalagi misalkan ketika ada tim yang tidak berempati dengan dia atau dia lagi sibuk, dia akan merasakan bagaimana itu, begitu ya. Kadang-kadang memang terdengar kejam, tetapi terkadang ketika kita membiarkan dia menyelesaikan masalah secara mandiri, maka dia akan jadi mengerti, iya ya, aku ini butuh bantuan, orang ini kok nggak bisa mengerti saya ya, tolong dong, begitu kan. Aku nggak bisa nih, begitu kan. Atau kadang-kadang perlu dikondisikan juga seperti itu, sehingga dia jadi ngeh gitu, iya, aku perlu belajar, begitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memungkinkan, saya melihat ada banyak perusahaan yang mengadakan CSR, gitu ya. Misalkan di pinggir jalan bagi takjil, begitu ya, Bu Meliana, ajak dia, begitu kan, bagi takjil. Kenapa sih sampai diceritain? Kenapa kok kita bagi takjil? Bukan karena tiru-tiru orang-orang yang lain tuh sudah bagi takjil, kita bagi takjil, tetapi yuk kita belajar berempati dengan orang yang sedang perjalanan pulang dan mereka dalam kondisi lapar, begitu kan. Nah, hal-hal pesan-pesan itu terus disampaikan, begitu kan. Atau kemudian kita punya CSR juga ke panti asuhan, ke mana. Nah, itu perlu, kalau perlu dia yang memimpin, begitu kan. Berikan proyek itu ke dia, gitu kan. Biarkan dia belajar bagaimana dia berempati. Kadang-kadang orang-orang seperti ini perlu diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Kadang-kadang diberi gitu ya, bahasa Surabayanya diberikan tanggung jawab yang besar sehingga dia berat sekali. Kemudian dia seolah-olah nggak ada teman, begitu kan. Nah, di situ posisinya bisa jadi hilang, di situ bisa jadi empatinya jadi lebih muncul, begitu kan. Ya, ini memang kamera saya ini jadi seperti Star Trek, gitu ya. Nah, itu semoga menjawab Bu Meliana. Oke, terima kasih Pak Imam.
Thank you. Dengan senang hati Ibu. Pak Andi, mengenali people sangat lebih berdampak daripada berhitung dan yes, segi transaksi bisnis semata. Bisnis adalah urusan manusia. Materi malam ini, thank you Pak. Beruntung kita semua bisa hadir. Saya juga beruntung Pak. Yes, saya setuju Pak. Business is about people. Business is about people. Itu menjadi dasar. Berikan saja hadiah buku dan bagaimana mencari kawan. Itu juga bagus. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Dale Carnegie ya. It's a good book too. Begitu. Sip. Oke. Nah, saya tadi belum memperumit Bapak Ibu ya. Saya memperumit sedikit ya Bapak Ibu yang minta izin. ini teorinya gitu ya. Ini grafik-grafiknya. Tetapi kadang-kadang dengan melihat begini kita jadi tahu gitu loh. Problemnya ada di mana gitu ya. Nah, ini kalau kita melihat yang di atas itu adalah customer, yang di bawah adalah company. Ternyata Bapak Ibu, di dalam diri customer sendiri yang atas, itu terjadi gap, customer gap. Antara ekspektasi pelayanan dengan yang ada di kepalanya, itu berbeda. Itu gap yang pertama. Begitu kan? The difference between ekspektasi dia dan persepsinya dia. Nah, makanya kadang-kadang kita perlu hati-hati di dalam membangun brand. Bagaimana? Karena itu akan menciptakan sebuah persepsi dan akhirnya menjadi ekspektasi, begitu kan? Yang kedua adalah gap yang pertama, company, di dalam company sendiri, begitu ya. Tadi customer gap yang kedua adalah gap pertama, gap di dalam company sendiri, providernya. Apa gapnya? Kita nggak tahu customer itu ekspektasinya apa. Gimana caranya tahu? Seringkali kita punya pemikiran tentang customer. Customer kita itu kalau saya buka kafe ya, yang penting itu manajemen rasa, yang penting itu vibes-nya bagus, enak, gitu kan, senyumnya begini. Itu kan ada di kepala kita. Kita nggak tahu benar-benar yang diekspektasi oleh seorang customer seperti apa. Bagaimana caranya? Ya kita datangi customer, kita tanyain dia. Langsung, begitu kan. Sehingga kita tidak ada gap lagi. Itu di situ sekaligus kita mengkonfirmasi apakah yang ada di kepala kita itu sesuai. Gap di dalam perusahaan yang kedua itu adalah company perception terhadap customer expectation dan customer driven service, gitu ya. Antara service desainnya dan standarnya. Bagaimana kita memberikan service dengan standar yang dibuat oleh SOP-nya. Ya kan? Standar SOP-nya mestinya waktunya adalah 3 menit. Atau semestinya ada telepon, ada maksimal 3 ringing. Angkat. Begitu kan? Maksimal seperti itu. Tetapi yang terjadi 6 kali, 7 kali sampai hilang diangkat. Nah, itu gap kita. Begitu kan? Itu gap kita. Yang berikutnya, gap yang ketiga adalah antara desainnya dengan delivery-nya. Begitu kan? Sorry. Kalau tadi ya ini yang saya baru ngomong begitu ya. Gap yang ketiga itu adalah delivery-nya dengan service standarnya. Kalau yang tadi itu adalah standarnya dengan desainnya nggak sama, begitu kan? Standar yang diinginkan oleh customer dengan desain yang kita buat sebagai standar acuan SOP untuk memberikan pelayanan nggak ketemu, begitu kan? Maka kalaupun itu ketemu ada yang ketiga, standar yang ada yang kita punya dengan delivery-nya nggak sama, begitu kan? Kayak tadi contohnya 3 kali ringing harus diangkat, ini sampai 4 kali 5 kali baru diangkat atau bahkan sampai hilang, begitu kan? Yang keempat adalah gap yang keempat adalah tidak sesuai dengan yang kita janjikan. Nah ini gap-gapnya terhadap eksternal, begitu ya. Nah dari sini kan kelihatan gitu gap-gapnya di mana, begitu ya. Nanti Anda bisa analisa di perusahaan Anda, di tim Anda secara simpel, coba lihat kesenjangannya ada di mana, begitu ya. Yuk, berikutnya saya mengajak Bapak Ibu untuk kita praktek. Silakan Bapak Ibu, coba apa responsiveness yang bisa kita lakukan terhadap klien kita. Ketika ditelepon, kita mau ngapain? Gitu kan? Ketika kita ada komplain, bagaimana? Ketika
Ada pesanan masuk bagaimana? Misalkan kuliner atau Anda dropship atau Anda adalah toko atau apapun gitu ya. Ketika ada orang datang, kira-kira responsifnya seperti apa yang Anda harapkan? Nah, Anda tulis itu di situ tuh, gitu kan? Kemudian Anda ini menjadi bahan untuk gini. Biasanya kita pemilih itu punya pikiran itu banyak begitu ya, tetapi tidak organized, Pak Adrian. Tidak organized, Bu Sylvie. Seringkali pikirannya tuh ada banyak sekali gitu, ada tangible, ada respons, semuanya ada, tetapi tidak terorganize. Sehingga ketika kita ngomong dengan tim kita, ekspektasi kita apa, itu nggak nyampe gitu, karena terpecah-pecah. Nah, di sini semoga membantu Anda untuk mengkelompokkan. Contoh, apa sih perilaku berempati terhadap customer? Misalkan, dengarkan secara aktif. Nah, gitu kan? Ini salah satu cara agar membantu tim untuk berempati. Dengarkan secara seksama. Setelah dengarkan, coba ulangi kira-kira apa yang customer inginkan, begitu kan? Nah, kalau tadi klien yang ada tim yang nggak punya empati, tadi begitu. Dengarkan, saya punya kebutuhan ini. Coba sih kamu ulang seperti apa sih kebutuhan saya. Atau ketika meeting, ada timnya ngomong begini. Bagaimana kamu sudah dapatkan? Sudah, Pak. Oke, bisa bantu nggak? Gitu kan? Supaya nggak kerasa dites dia, betul kan? Supaya nggak kerasa dites ini, bantu ke Pak sambil dijelasin yang lain, apa sih ekspektasi tim kita ini? Gitu kan? Kita ngelihat dari situ, mau tidak mau dia mulai belajar mendengarkan. Begitu ya. Nah, di sini diletakkan apa perilaku, apa langkah-langkah kita, tim kita untuk berempati. Apa yang mau kita lakukan agar perusahaan kita menguatkan di tangible-nya. Yang pertama apa? Responsiveness seperti apa? Ini nanti bisa menjadi sebuah strategi loh Bapak Ibu. Begitu ya bagi bisnis Anda. Misalkan kayak tadi contohnya sama dengan istri saya punya bisnis begitu kan. Langsung responsifnya seperti ini. Maka ketika itu terjadi kita langsung ngomongin kepada tim kita. Ini yang kita lakukan. Begitu kan. Kita harus assurance. Nah, assurance apa yang dilakukan? Di dalam konteks istri saya itu assurance-nya adalah ketika daging datang, ketika dia potong satu persatu, dia pilihin satu persatu Bapak Ibu. Ada sesuatu yang agak tidak baik, dikeluarin, dipotong. Begitu kan. Ini bagian dari empati juga. Karena klien kan nggak suka makan daging kemudian nyantol di gigi gitu kan. Di usia 40 ke atas itu kan kita makin mudah nyantol ya Bapak Ibu ya, selilitan bahasa sebagainya. Apalagi makan daging kan nggak nyaman. Maka kita benar-benar pilihin itu. Nah kemudian kita akhirnya memastikan kepada supplier memberikan daging yang baik begitu. Nah ternyata ada beberapa kali daging yang dikeluarkan bukan fresh tapi dari kulkas. Nggak mau, kita marah begitu kan. Ada daging yang terlalu banyak apanya begitu kan. Istri saya nggak mau. Nah kita ini sampaikan juga kepada tim. Kayak gini tidak boleh. Kita nggak mau, kamu harus lapor ke saya, kita harus kembalikan ini. Kenapa? Kamu bayangkan kalau kamu klien, kamu makan ini, kamu akan merasakan ini. Empatinya tumbuh. Dan kita perlu menjaga kualitas, asuransi, garansi, jaminan. Begitu kan, bahwa ini yang kita berikan adalah baik, quality assurance kita. Dan kemudian reliability kita. Nah ini silakan Bapak Ibu. Mungkin sekarang Anda mulai membayangkan nih, wah assurance begini, ini begini gitu ya. Semoga gitu ya. Semoga Anda langsung praktekkan Bapak Ibu. Nah, langsung kita masuk yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Kita masuk yang terakhir. Pak Adrian, masih ada waktukah? Saya tahu saya sudah lebih. Masih Pak, masih ada waktu. Aman. Oke. Nah, di sini akan lebih detail lagi Bapak Ibu. Kita masuk ke identifikasi customer journey kita. Saya cerita dulu sedikit tentang customer journey. Nanti Anda juga akan mempraktekkan di customer journey itu. Kemudian Anda praktekkan nanti. Setelah Anda tadi tulis Pak Red Terror tadi, kemudian Anda masukkan itu nanti. Di setiap customer journey itu apa yang perlu dilakukan. Gitu ya. Customer journey dan experience ini adalah intinya begini. Bagaimana customer itu mulai tidak tahu kita, sampai tahu, kemudian contoh, oh iya ya saya baru tahu ada buka Indomaret
di situ, gitu ya. Lain kali buka Indo April, lain kali sebelahnya lagi ada Indo Februari, gitu ya. Nah, baru tahu dari mana? Oh, tahu dari keluarga, dikasih tahu ada Indomaret. Dari itu tahu, kemudian saya jalan, bagaimana caranya? Kapan? Oh iya, kalau saya pulang kerja lewat, sekalian saya mampir, sekalian saya beli. Oh, parkirnya enak, begitu kan? Nggak bayar parkir, meskipun biasanya Indomaret itu bebas parkir kan mesti bayar, tetap kan ada beberapa yang jaga kan? Enggak, gitu kan? Bagus sekali, ada yang jaga, bagus, aman. Ketika datang disambut dengan baik. Ini beda loh, ini Indomaret daripada yang lain. Kita belanja, kemudian kita ambil barang sampai pulang. Ini namanya customer journey and experience, begitu kan? Nah, kita perlu desain ini, Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Kita mapping, gitu ya. Dari PR misalkan. Kemudian ini ada awareness. Tadi kalau saya tadi didengarkan dikasih tahu oleh keluarga, awareness. Kalau ini tadi, kalau ini contohnya dari PR. Mulai consider adalah mulai radio, TV, print, outdoor. Bapak Ibu, saya pernah saya sebut merek nggak apa-apa ya. Uang lokat, ya, uang lokat. Minuman uang lokat. Lewat minuman kok aneh-aneh namanya uang lokat. Cari yang keren sedikit, kenapa sih, gitu kan? Tapi memang gambarnya itu seger, Bapak Ibu, gitu kan? Gambarnya seger. Pertama kali, biasa saya lewat. Besok saya lewat sana lagi uang lokat. Lewat sana lagi 5 kali lewat, Bapak Ibu. Ketika saya ke Indomaret, saya lihat ada uang lokat, saya beli. Oh ya, Pak. Amat bener. Itu enak. Aduh. Kena indoktrinasi saya, gitu ya. Akhirnya prinsipal saya, kan, gitu kan. Kemudian saya purchase. Gitu. Nah, ini ada online display misalkan. Kemudian paid content, website, email, segala macam terus begitu kan. Kalau ini kan customer journey-nya melalui online. Kalau ini sama sebetulnya Bapak Ibu, cuman ini gambarnya, diagramnya yang berbeda supaya lebih kelihatan jelas. Awareness itu di sini, consideration di sini, dan lain sebagainya begitu ya. Sampai akhirnya ke advokasi. Nah, ini saya ajak Bapak Ibu untuk mendesain ini. Nih, kita lihat lebih dalam ya. Asik, motivasi untuk beli, gitu kan, feelingnya. Wants to buy a Christmas gift, gitu kan, for our friends. Begitu masuk, very happy, begitu kan. Search product, overall satisfied. Click the first ad, result unhappy, begitu. Begitu kan. Mungkin search website, dapat, begitu klik, rumit, gitu, mungkin ya kan, rumit. Kemudian cek online again, kemudian ada berikutnya dia mulai happy. Kemudian terus the site-nya ada diskon, dan lain sebagainya, happy dan lain sebagainya gitu ya, ada happy dan unhappy. Ini yang kita desain Bapak Ibu. Ini yang perlu terus kita evaluasi berkala. Begitu ya. Yuk kita coba masuk. Ini saya kasih kosong-kosong lagi Bapak Ibu. Apa nih? Bisnis apa nih? Misalkan kita jual ada nggak Bapak Ibu, saya coba cari usahanya Bapak Ibu begitu ya. Sebelum saya membaca ini, oke. Nggak ada ya. Oke. Misalkan ada bidang bisnis, contoh saja kalau saya dulu mencoba melakukan itu adalah di dunia pendidikan. Paling gampang ini aja, kafe, begitu ya, kafe. Line pertama, misalkan, customer experience. Ketika kita datang ke kafe itu, parkirnya enak nggak? Begitu kan? Bagaimana dengan customer Anda? Enak nggak? Ternyata parkir kita kecil, begitu kan? Kemudian mau parkir, Pak, mohon maaf Pak, penuh karena ramai. Di sebelah sana ya Pak ya, seberang, gitu kan? Wah, jalannya jauh. Ini sudah customer experience, gitu kan? Oke. Customer experience. Nggak apa-apa, kalau misalkan itu jadi pain point, it's okay. Nggak apa-apa. Aku nggak punya, Pak. Saya dapatnya itu yang strategis dan mahal sudah. Kalau saya bikinin parkir lagi, berapa investasinya? Lebih besar lagi, Pak. Sudah. Saya nggak bisa. Oke. Nggak apa-apa. Kalau misalnya kita nggak bisa otak-atik, nggak apa-apa. Tetapi kita mungkin perkuat di dalam keamanan. Nah, gitu kan? Kita bersama dengan
tukang parkirnya, kamu yang ramah, begitu kan? Parkir tak kasihkan kamu yang ramah, bagaimana caranya, begitu kan? Dan lain sebagainya, misalkan begitu. Kemudian masuk, setelah masuk disambut, pintu dibukain atau buka sendiri, gitu kan? Ini terserah Anda, bagaimana konsep bisnis Anda, kan begitu. Ini anggap aja dibukakan. Halo Pak, apa kabar? Begitu kan, silakan duduk. Berapa orang? Oke, saya ada 56 orang. Begitu, terlalu banyak. Oke, silakan Pak duduk, gitu kan. Begitu duduk, misalkan 3 orang, begitu ya. 3 orang duduk. Nah, ketika pada waktu dia duduk sampai ada waiter yang melayani, kira-kira harus berapa lama? Nah, ini kan perlu dicek lagi. Kemudian ketika dia memberikan pelayanan dalam hal taking orders, begitu kan? Kemudian setelah dia memberikan order, memberikan suggestion, memberikan apapun gitu ya, suggestion atau menjual sesuatu, mau upsell dan lain sebagainya, bagaimana itu pelayanannya? Kemudian setelah selesai, oke, menunggu menunya sampai datang. Itu kalau perlu dihitung, begitu kan? Berapa lama? Pak, soalnya punya saya ini semua bakar-bakaran, Pak. Jadi makan itu harus dibakar dulu, Pak. Lama, supaya enak. Harus dibakar, Pak. Gimana, Pak? Lama, oke, nggak apa-apa. Kalau ada pain point-nya, misalkan udah nggak enak, ini lama. Bagaimana caranya agar mereka tetap nikmat sambil nunggu? Kalau di dunia steak per steak kan biasanya ada rotinya dulu ya. Makanan membuka, begitu kan? Nah, tahu konsep di tempat ada seperti apa? Mungkin dikasih televisi, gitu kan, yang TV kabel, gitu kan. Mungkin ada majalah, mungkin tempatnya Anda itu enak sekali untuk diajak ngobrol, dibuat ngobrol, sehingga ketika rame pun tidak bising, misalkan. Sehingga saya menunggu dia tetap tenang, tetap santai. Mungkin ada snack-snack kecil, kacang lah, kuaci atau apapun itu, ya kan. Nah, ini semua adalah tergantung konsep Anda. Tetapi intinya adalah bagaimana kalaupun ada yang kurang, bagaimana kita tambahkan. Kalau misalkan sudah ada yang bagus, bagaimana kita tingkatkan dan kita pertahankan, begitu kan? Kemudian datanglah makan. Bagaimana rasanya, produknya, kualitasnya. Sampai selesai, kemudian dia melakukan pembayaran. Setelah pembayaran dia selesai, pergi ke parkir lagi, kemudian pulang. Ini adalah customer experience, Bapak Ibu, yang mana kita bisa desain. Ketika kita desain, kita akan bisa memprediksi kira-kira di mana orang-orang itu akan mengeluh, betul ya? Ketika Anda mendesain ini, maka Anda bisa menjadi customer. Coba sih saya, gitu kan? Saya ini orangnya yang begitu. Ketika saya ketemu tools baru, assessment gitu ya, ada partner, ada tools baru Pak Imam gini-gini, Pak coba Pak, assess saya, gitu kan? Saya mau tahu rasanya bagaimana, kan begitu ya? Anda ketika mendesain ini Anda coba. Atau Anda shadowing, begitu. Ada orang coba, Anda ikutin, lihat perasaannya bagaimana, Anda amati, Anda lihat, Anda observe di situ. Kira-kira kurang di mana, baik di mana, apa yang bisa dipertahankan, apa yang perlu ditambahkan, dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi sebuah experience yang menyenangkan, begitu ya. Nah, sampai di penghujung, tentu membuat service excellence itu bukan hal yang mudah, perlu waktu. Ambil bagian yang bisa diimplementasikan Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang belum bisa diimplementasikan, tidak apa-apa, nanti aja, begitu kan. Disesuaikan aja dengan bisnis Anda. Jika ada beberapa hal yang ingin tanyakan, Anda bisa akses di Instagram saya, begitu ya, Imam Wisjoyo. Anda bisa DM, kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan ada satu quote yang baik sekali, you don't have to be great to start, but you have to start to be great, gitu ya. Kita nggak perlu hebat untuk memulai, tetapi kita perlu mulai untuk menjadi hebat, begitu ya. Asik. Wow, luar biasa. Sambil saya membukain tadi kayaknya ada beberapa chat Pak Adrian. Iya, baik Pak. Kita lihat satu persatu dari chat yang sudah masuk. Ada sebagian tadi yang sudah kita baca, ada juga sebagian chat yang masih belum baca ya Pak. Bagaimana teknologi seperti AI, Big Data? Yes, betul Pak. Betul sekali Pak Edwin. Arahnya nanti bisa ke sana Pak. Misalkan tadi di dalam customer service ternyata
ada keluhan di dalam customer experience kita, ada keluhan jawabnya terlalu lama. Oke, kita mulai misalkan perlu chatbot kah, atau misalkan WA bisnis kah, diberikan message balasan yang cepat. Klien itu kadang kan begitu ya, di WA sebentar aja ini di kamar mandi nggak terima, dia langsung ditelepon begitu. Kalau belum dibahas kan begitu ya. Itu bisa, betul Pak. Itu bisa dikombinasikan ke sana menggunakan teknologi AI atau data analitik atau model chatbot atau model-model apapun, teknologi yang bisa dipakai untuk cutting the process, untuk memotong prosesnya sehingga lebih cepat, lebih akurat begitu. Saya sangat setuju sekali Pak Edwin. Pak Frans, selama ini untuk meminimalisasi gap, kami mengetahui yang tidak diinginkan dan kami berupaya hal itu tidak terjadi karena tidak mungkin memutuskan. Betul Pak. Apakah terbalik? Bagaimana menurut Bapak? Terbalik? Enggak apa-apa Pak. Saya itu punya pendekatan biasanya push or pull begitu ya. Kalaupun leadership kita ngomongnya top down atau bottom up, semua dipakai Pak, nggak apa-apa. Ketika ketentukan kita punya konsep ya Pak, ada mungkin Pak Van ini orangnya juga mirip dengan saya ini orang yang konsep begitu kan. Saya jadi punya konsep dulu, kemudian saya meraba klien kita, kemudian kita bikin kan begitu. Nah setelah kita bikin, kita cross check aja ke klien, kita dengarkan mereka kira-kira seperti apa, sehingga itu menjadi sebuah konfirmasi bagi sesuatu yang sudah benar, atau bisa jadi evaluasi bagi kita jika perlu ada perbaikan begitu Pak. It is okay Pak. Kalau dari ilmu design thinking, di mana orang-orang terjadi hari ini biasanya memang dari pasar. Kalau dari design thinking maka Bapak terbalik, betul-betul. Biasanya larinya dari masalah Pak, dari masalah, dari klien, dari pelanggan, ada masalahnya apa, kemudian dicarikan solusinya begitu. Tetapi I think it's okay lah, itu masalah metodologi. Kalau Pak Fran cocok dengan satu dengan yang lain, it's okay. Kalau saya sih tukar bolak-balik aja, tidak ada masalah begitu. Nah Bu Meliana, kalau responnya terserah bagaimana tuh? Iya makanya ini jadi begini, memang di awal Bu Meliana kita tidak bisa ketika orang-orang ini tidak terbiasa ngomong, kemudian kita ajak mereka untuk ngomong, itu tidak mudah. Coba kita lihat kemarin itu ada pengalaman Pak, heran saya Pak, tim saya itu Pak, dia dimintain pendapat itu kok susahnya, takut salah begitu kan. Kemudian dia juga nggak mau mendelegasikan ke tim begitu kan. Karena apa? Karena takut salah. Jadi orang-orang di tengah-tengah itu middle manager itu pada one man show semua, sehingga kerjanya bisa nggak kelar gitu loh. Apa yang terjadi sebetulnya sih? Saya tanya waktu itu adalah style kepemimpinannya. Oh iya Pak, saya baru 2 tahun ini menggantikan ayah saya. Sebelumnya adalah ayah saya. Nah, gaya kepemimpinan ayah bagaimana? One man show, very authoritaire. Jadi dia benar-benar kalau salah dihabisin kamu. Begitu. Wah, oke, maka dia benar-benar dia cari aman. Dia kalau bisa nggak ngomong, tetapi kalau ada kerjaan, ada resiko sedikit aja di bawahan, sudah nggak perlu bingung, saya aja yang kerjakan daripada tim saya kena, saya yang kena, begitu kan? Nah ini sebetulnya juga adalah secara tidak disadari, ini membentuk sebuah culture, Ibu Meliana. Nah orang-orang yang terserah ini bisa jadi satu karena memang watak dia seperti itu, begitu ya. Atau yang kedua ditambah lagi dengan lingkungan yang mana dia tidak merasa aman untuk berbicara. Akhirnya daripada dia beresiko untuk ngomong, maka kita akan sampaikan terserah, begitu kan. Ada satu waktu di tim saya meeting, itu ada yang mau nanya, saya biarkan mereka nanya. Meeting molor pun saya biarkan nanya, karena memang pada waktu itu saya ingin membangun culture agar mereka itu mau tanya dan aktif gitu loh Bu, ya kan. Ada satu tim yang merasa keburu-buru, jangan banyak tanya apa sih, mau pulang ini. Kebetulan ekspresi itu kelihatan saya, dan saya tahu, saya langsung tegur dia. Kamu tahu enggak, membangun budaya teman-teman untuk berani berbicara dan berani tanya, itu bukan hal yang mudah.
Jangan gara-gara kamu saya sekarang sudah bangun. Jangan gara-gara kamu orang lain jadi, oh enggak ada ditanya Pak. Kenapa? Sudah waktunya mau pulang. No, jangan-jangan pertanyaan itu penting gitu loh. Ya kan? Nah, hal-hal seperti ini kita perlu tahu lebih dalam. Saya nggak tahu ceritanya bagaimana Bu Meliana, tetapi coba lebih dalam. Apakah memang dia terbiasa seperti itu? Di timnya mungkin dia terbiasa seperti itu? Atau memang wataknya di samping itu juga wataknya juga seperti itu, begitu kan? Nah, apa yang bisa kita ubah dari bagaimana kita berinteraksi dengan dia agar dia, saya misalkan apalagi kalau one on one gitu ya, one on one terserah Ibu misalkan, saya hari ini tidak terima terserah kamu, saya butuh pendapat kamu. Apa pendapat kamu tentang ini? Saya tunggu. Terserah Ibu, enggak mau terserah. Saya ingin mendengarkan pendapat kamu. Karena pendapat kamu sangat berharga, pendapat kamu tidak perlu bingung salah benar, sampaikan pendapatmu. Saya tunggu. Kalau enggak, jangan makan. Kalau diperlukan, Bu, ngancamnya ya. Kalau nggak perlu, misalkan dia ngomong, ya biar ngomong. Saya kamu menjawab, Bu Meliana. Pak Andi, orang yang berkarakter bosi itu sebenarnya dibalik rasa sebal kita, beliau adalah, iya, betul Pak. Nyala-nyala, kesukaannya adalah pertarungan dengan jalan sendiri, iya. Gemar eksperimen, for more experience, singkatnya bosi sangat suka jika mendapatkan undangan challenge. Betul. Karena di sanalah menyadari gairah adrenalin gaspol mirip. Saya betul Pak. Betul. Maka dari itu seperti tadi yang saya sampaikan, thank you Pak Andi. Memang sangat benar. Maka kita ambil tim yang lain kalau misalkan ketemu perlu orang yang halusan begitu ya. Jangan orang yang bosi ini. Gitu kan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa dia ini jelek karena dia bagus di urusan yang lain. Orang-orang yang sangat dominan ini tadi ya benar seperti yang saya sampaikan, optimis, berjiwa optimis, penakluk, pendobrak, penembus. Ketika misalkan ada sebuah cabang baru gitu kan, mungkin dia bisa jadi orang yang pertama yang kita kirim ke sana begitu kan? Ya, dia yang dapat alas. Ya Pak Imam ya. Kenapa? Kadang-kadang tipe orang kayak ini juga diperlukan ya. Betul. Memang dalam organisasi. Putting the right person at the right fit itu loh. Putting the right fit ini yang penting memang. Kita memang perlu mempelajari tim kita itu orang-orang yang seperti apa. Contohnya misalkan orang yang sangat sungkanan, orang yang sangat steady, orang yang sangat pasif, tentu kita nggak akan ambil dia di dalam dunia sales kan, gitu kan. Ini berat nanti buat dia. Dia juga stres, kita juga stres, klien juga nggak dapat begitu kan. Maka peletakan profiling orang ini memang juga penting di dalam dalam pemilihan dan dalam rekrutmen itu begitu. Thank you Pak Andi. Pak Fran, kami pernah dari IPAL, apakah seperti ini prakteknya? Tangible? Mohon maaf Pak, IPAL itu di dunia apa? Agar saya nggak salah asumsi Pak. Multi organik dan ramah lingkungan. Oke. Berarti kalau misalkan ini, kalau ada hubungannya dengan tanaman-tanaman, mungkin tanamannya, ruangannya, tempatnya, begitu ya, seragamnya, tempatnya itu tadi, empati. Iya, custom sesuai kebutuhan dengan orang, mendengarkan kebutuhan klien, begitu kan? Kita memberikan peduli dengan yang dia mau, peduli dengan perasaan pikirannya dia, begitu. Responsif, customer focus, apapun yang terjadi jika masalah pelanggan kami langsung telepon. Yes, betul Pak, itu responsif. Yes, salah satunya. Garansi uang kembali. Oh yes, itu bisa Pak. Reliability, memberikan layanan pelatihan dan bonus untuk walaupun tidak tercantum dalam kontrak. Oh yes, ini added value sekalian ya Pak ya. Bisa juga Pak, bisa juga sehingga semakin reliable begitu. Sip. Di resto nuansa bening ada buku mainan catat dan lain-lain. Oke. Thank you Bu Meliana. Sip. Oke. Pak Imam tadi sebelum pertanyaannya melalui chat sudah kita bacakan ya Pak. Kita yes. ambil 2 pertanyaan yang live yang mungkin bisa open mikrofon. Silakan Pak Fran, silakan Pak. Terima kasih. IPAL itu instalasi pengelolaan air limbah Pak. Oh, oke. Jadi setiap apapun ya itu rumah makan, resto, hotel, rumah sakit, semua kan sekarang harus punya ya, kalau enggak kan isinya enggak pabrik. Betul.
betul. Dan itu yang kami lakukan, mencoba langsung belajar praktek nih Pak. Yes. It's good Pak Fran. Terima kasih. Keren Pak. Berarti Bapak yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menangani limbah-limbah dari perusahaan-perusahaan itu ya Pak ya? Kalau itu yang B3 kita enggak itu. Jadi kalau yang ada, kita bekerja sama juga dengan Pemda misalnya terkait dengan sistem pengelolaan limbahnya di PUMD-nya gitu. Oke. Sakit daerahnya. Saya melihat limbah ini good business Pak, meskipun kedengarannya nggak enak Pak. Nggak bisa di online kan Pak. Betul. Dan setiap usaha pasti ada limbahnya. Pasti ada ya. Pasti ada limbahnya. Betul Pak. Dan itu mau tidak mau harus kontak Pak Fran. Terima kasih malam ini luar biasa. Jadi memang salah satu yang menjadi concern kami kan bagaimana menciptakan lah ya bahasa kita pelanggan yang loyal ya. Dan itu kan dalam arus informasi yang sekarang seperti ini itu kan semakin tidak mudah karena informasi berseliweran di sana sini. Betul Pak. Seperti itu. Betul. Terima kasih, malam ini luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Pak Adrian masih mute Pak. Iya. Ya, Pak Fran, apakah masih ada pertanyaan lagi? Ada yang mau disampaikan? Cukup Pak, nanti tidak cukup. Malah saya jadi 10 pertanyaan kan. 10 pertanyaan nanti jam 10 malam ya Pak. Baik, terima kasih Pak Fran dari Semarang, Pak Imam Wijoyo. Mungkin kesempatan berikutnya kita bisa ada perkenalan lebih lanjut dengan Pak Fran ya Pak. Amin Pak. Selain Pak Frans, mungkin diwakilkan dari Medan atau mungkin dari Hong Kong ada yang menyampaikan. Bu Lili sepertinya. Bu Lili masih menyimak. Iya, ini dengan siapa? Putri. Saya nyimak dulu aja. Putri Senarawis. Pak Adrian, karena kan ini ilmunya dari lanjut. Oh iya, siap Bu Lili, terima kasih. Putri Senarawis. Saya cuma mau ngomong sama Pak Imam. Saya lihat jamnya kok salfok ya Pak. Apa itu Bu? Salfok gimana? Jam di tempat saya. Iya, jamnya mati karena itu virtual background Bu. Sedetail itu Ibu Trisna ya, menanyakan. Teliti. Baik, Bu Trisna Lawis sekarang ini ada di Kota Kediri Pak. Oh, wah, tahu pong ini. Enak sekali di sana ya. Tahu pong madu mongso Pak, produsen juga Pak. Baik, selain Bu Trisna siapa lagi? Terima kasih Pak Andrian. Sama-sama Bu Trisna. Tadi mungkin ada yang boleh disampaikan lebih lanjut dari Pak Andi Bahtiar. Pak Andi silakan diberikan kesempatan untuk bisa langsung berinteraksi dengan Pak Imam. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Andi. Boleh diperhatikan. Malam Pak Andi. Aduh, saya surprise banget. Saya bayar saya nasabah bayar premi 600 tapi dapat kuliah online nilainya juta. Wow. Ya benar, saya benar-benar nggak nyangka keputusan saya 36 hari yang lalu itu membawa saya kepada wawasan yang lebih berguna ketimbang nonton aneka sosmed ya. Ini luar biasa sekali. Beneran loh Pak Imam, ini mahal Pak bagi yang paham nilai. Kalau yang mereka anggap sekedar wasting time ya monggo silakan. Tapi saya merasakan manfaat banyak sekali webinar dan Zoom yang CEC hadirkan untuk para membernya. Waduh, 600.000 per bulan. Saya rasa saya kemurahan Pak nabungnya. Saya tidak mengomentari apapun karena luar biasa, CC luar biasa. Dan saya perlu nih rekaman ini untuk saya share ke aneka prospek saya yang memang kalangan intelek gitu kan, agar mereka membuka matanya bahwa
Putra ini mempersiapkan nasabahnya itu sampai gimana ya kalau saya bilang itu nasabah tapi diperlakukan kayak bener-bener keluarga ya gitu. Jadi saya harus suarakan ini Pak Imam, beneran saya suarakan ini dan saya optimis banget CEC ini akan sangat booming dalam beberapa tahun ke depan, dan nanti yang akan nonton nih pesertanya hadir mungkin akan jumlahnya ratusan ya Pak Imam ya, optimis ya. Amin, amin. Iya. Saya rasa sih gitu aja. Terima kasih untuk segala macam fasilitas dari CEC. Kami berdua, saya dan bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Monggo, saya serahkan kembali ke host. Terima kasih. Iya, Pak Andi boleh tahu dari kota mana Pak Andi? Oh iya, saya Jakarta Timur di Condet. Baik. Ya, kebetulan jujur aja saya mau tambahkan ya rekan-rekan barangkali yang udah lama bergabung di CEC, saya mengatakan bahwa saya menyesal terlambat mengetahui informasi ini, tapi ya entah kenapa visi kami berdua begitu terang, entah kenapa saya juga nggak ngerti. Jangan tanya saya, pokoknya kami gaspol aja, ya nggak? Siap, Pak Andi. Terima kasih yang diberikan ya Pak. Sama-sama Pak Andi. Dan saya kepengen ada tanggapan dari Pak Alan Santoso. Selamat malam Pak Alan. Pak Alan masih ngisi Zoom, Pak. Oh ya. Jadi dia juga kan hari ini kita ada, ini saya juga double nih. Oke, baik ya. Jadi dua kegiatan yang sama tapi luar biasa sekali ya kehangatan acara malam hari ini. Pak Imam, bagaimana tanggapannya Pak dari apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi Pak? Amin. Terima kasih Pak. Jika apa yang kita sharingkan malam ini boleh jadi hal yang baik, insight yang baik, saya juga senang sekali. Thank you very much Pak untuk acknowledgement-nya. Baik, terima kasih kembali Pak Imam. Apa pesan yang disampaikan kepada seluruh peserta yang hadir di acara Entrepreneurs Academy malam ini Pak Imam? Ya. Semoga dari apa yang kita bincangkan itu bisa memberikan ide-ide, dan silakan Anda bisa tidak lanjuti itu, kemudian terus evaluasi itu sehingga apa yang dilakukan bisa terus membaik begitu ya. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, bisnis itu juga is a journey. Bisnis itu juga sebuah perjalanan begitu kan. Hari ini mungkin tidak sempurna, pasti, dan tidak akan pernah sempurna, gitu. Tetapi pelan-pelan, tapi pasti kita akan perbaiki terus dalam hal pelayanan prima kita. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya malam ini. Sukses selalu dan sehat selalu semuanya. Thank you Pak Adrian untuk waktunya ya Pak Adrian. Sama-sama. Terima kasih Pak Imam untuk pesan yang sangat inspiratif. Pak Adrian, ya, ditunggu sesi kedua ya Pak, ditunggu sesi berikutnya dari Pak Imam. Nanti kita kolaborasi kembali ya Pak Imam ya. Iya. Thank you. Ada permintaan ini nih dari Bu Silvi ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Terima kasih Pak Imam untuk pesannya sangat inspiratif. Banyak sekali hal yang menarik, bermanfaat yang kita dapatkan di malam hari ini. Dan terima kasih telah bersedia hadir menjadi narasumber kami di acara Entrepreneurs Academy. Terima kasih ya Pak Imam. Terima kasih Pak Adrian. Terima kasih untuk Pak Ibu juga. Ya, sama-sama. Jadi terima kasih untuk Pak Ibu juga yang telah bergabung di acara, dan juga Pak Imam. Apa yang kita dapatkan mengikuti sesi Entrepreneurs Academy malam ini, Service Excellence adalah kunci untuk membangun loyalitas pelanggan dan kesuksesan bisnis. Sisi memberikan layanan terbaik akan lebih mudah menarik, mempertahankan, dan mendapatkan rekomendasi dari pelanggan. Dengan strategi yang tepat, setiap interaksi bisa menjadi peluang untuk membangun hubungan jangka panjang dan meningkatkan daya saing. Akhir kata, kami semua undur diri. Sampai jumpa di acara Entrepreneurs Academy berikutnya. Pastikan amankan masa depan Anda bersama di Putra Entrepreneurs Club, dan salam entrepreneur. Salam entrepreneur.